Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa anak-anakku sekalian, anak-anakku yang hebat, peserta MPLS kelas 10 tahun pelajaran 2020-2021. Tentu saja kalian sudah siap ya untuk mengikuti materi MPLS kali ini. Sebelum Bu Wahyu memberikan materi, perkenalkan dulu, nama saya Ibu Sri Wahyuningsih, biasa dipanggil Bu Wahyu. Saya mengampu mata pelajaran kimia di kelas 10 IPA 2 sampai dengan IPA 7 dan di kelas 11 IPA 1 sampai dengan IPA 3. Untuk materi kali ini, Bu Wahyu akan memberikan tentang prosedur operasional standar. Bagaimana cara kalian mengikuti pembelajaran, terutama di pembelajaran jarak jauh. Ikuti dengan seksama apa-apa yang harus kalian lakukan, apa-apa yang harus kalian kerjakan, dan apa yang menjadi kewajiban kalian di sekolah pada saat pembelajaran jarak jauh nanti. Panduan pelaksanaan belajar dari rumah. Apa itu pembelajaran jarak jauh atau kita sebut dengan e-learning atau PJJ atau MBR? Pembelajaran jarak jauh adalah cara menyampaikan program pendidikan atau pelatihan secara jarak jauh. Cara ini tidak memerlukan interaksi serentak antara guru atau instruktur dengan pembelajar atau peserta didik. Jadi di sini tidak memerlukan tempat khusus, artinya memerlukan kelas. Ada interaksi langsung antara guru dengan peserta didik. Tapi bisa dilakukan dari sekolah atau dari rumah, ya, dan dilakukan di tempat mana saja. Jadi tidak bergantung tempat. Pembelajaran jarak jauh sebenarnya bukan merupakan konsep yang baru dalam menyampaikan materi pembelajaran melalui pos kepada pembelajar yang tinggal jauh dari lembaga pendidikan. Pembelajaran jarak jauh sudah dilakukan di era 80-an. Saya yakin kalian belum lahir, mungkin bapak ibu kalian itu baru lahir. Kita kenal adanya universitas terbuka. Universitas terbuka, proses pembelajarannya adalah melalui proses pembelajaran jarak jauh dengan materi-materi disampaikan melalui pos. Jadi buku-buku dikirim lewat pos karena saat itu belum muncul internet. Kemudian peserta didik atau para mahasiswa universitas terbuka itu melakukan belajar sendiri atau belajar mandiri lewat modul yang dikirim lewat pos. Kemudian pada akhir dilakukan tes semester ataupun tes mid semester, ya. Di modul itu pasti ada tugas-tugas, juga kan tugas-tugas itu dikerjakan, dikirimkan kembali lewat pos. Nah, seiring dengan majunya teknologi, maka pembelajaran jarak jauh itu saat ini bisa dilakukan lewat internet tanpa harus melalui pos lagi, tanpa harus menggunakan buku modul, tetapi bisa semuanya berupa lewat dunia maya. Apa tujuan pembelajaran atau pelaksanaan dari belajar dari rumah atau sering disebut dengan PJJ? Tujuan dari pelaksanaan belajar dari rumah atau kita kenal dengan PJJ atau pembelajaran daring, ya, karena kita nanti melakukannya adalah pembelajaran daring. Yang pertama adalah memastikan bahwa pemenuhan hak dari peserta didik. Kalian semua
berhak untuk mendapatkan layanan pendidikan karena kalian semua tercatat sebagai siswa, khususnya siswa SMA Negeri 2 Meranggen. Nah, dengan pembelajaran jarak jauh memastikan pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat COVID-19. Ya, jadi kita merencanakan, kita mengikuti dari aturan pemerintah, kita rencanakan selama 1 semester insya Allah kalian semua melakukan pembelajaran dari rumah atau belajar dari rumah tanpa harus datang ke sekolah. Yang kedua, karena penyebaran COVID-19 yang tidak bisa kita deteksi, maka tujuannya adalah melindungi warga dari satuan pendidikan, baik dari siswa, dari guru, dari tenaga pendidik, dari dampak buruk COVID-19. Kemudian juga mencegah penyebaran dan penularan COVID-19 di satuan pendidikan, dan juga untuk memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi pendidik, bagi peserta didik, dan juga bagi orang tua. Nah, pertanyaannya sekarang adalah mengapa pembelajaran itu harus dilakukan secara daring, atau mengapa belajar kalian harus dari rumah, atau mengapa harus PJJ? Pembelajaran jarak jauh itu memiliki landasan kebijakan. Landasan kebijakan yang kita gunakan adalah landasan kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yakni dari Surat Edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan pendidikan dalam masa darurat coronavirus disease atau COVID-19. Landasan kebijakan yang kedua adalah Surat Edaran dari Mendikbud nomor 15 tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Nah, Surat Edaran Mendikbud nomor 15 ini adalah menyempurnakan dari Surat Edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020. Kemudian juga keputusan bersama dari 4 menteri, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri. Pola pembelajaran pendidikan untuk anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah di tahun ajaran 2020-2021. Yang pertama, di tahun 2021 atau 2020-2021 atau tahun ajaran baru ini tetap harus dimulai pada bulan Juli 2020. Penyebaran COVID-19 di Indonesia khususnya itu dibagi dalam 4 zona, yaitu zona merah, zona oranye, zona kuning, dan zona hijau. Sebagian besar, sebanyak 94% peserta didik berada di zona kuning, zona oranye, dan zona merah. Kurang lebih ada dalam 429 kabupaten kota se-Indonesia. Sedangkan yang berada di zona hijau itu hanya ada 6%, atau dalam 85 kabupaten kota se-Indonesia. Ini data penyebaran COVID per tanggal 15 Juni 2020. Nah, proses pengambilan keputusan dimulainya pembelajaran tatap muka untuk peserta didik itu melihat dari berada di mana
peserta didik itu bermukim, apakah di zona merah, di zona oranye, di zona kuning, ataukah di zona hijau. Nah, yang boleh melakukan pembelajaran tatap muka itu hanya yang berada di zona hijau. Tetapi di zona hijau itu tidak serta-merta langsung melakukan pembelajaran di dalam kelas, tetapi memerlukan beberapa kriteria. Yang pertama, kabupaten atau kota itu apakah berada dalam zona hijau? Jika tidak, maka peserta didik harus melanjutkan belajar dari rumah secara penuh. Kalau ya, maka Pemda atau Kanwil atau kantor Kemenag itu harus memberi izin, mengizinkan atau tidak. Kalau tidak, maka tetap harus melakukan belajar dari rumah. Kalau ya, maka satuan pendidikan harus memenuhi semua daftar periksa dan siap untuk pembelajaran tatap muka. Jika tidak, maka peserta didik juga tetap harus belajar dari rumah. Kalau iya, maka orang tua setuju apa tidak untuk pembelajaran tatap muka? Kalau orang tua itu tidak setuju, maka pelaksanaan pembelajaran juga harus dilakukan dari rumah. Nah, kalau orang tua setuju, maka peserta didik bisa memulai pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan secara bertahap, jadi tidak secara langsung. Nah, kebetulan Kabupaten Demak adalah salah satu dari kabupaten yang berzona merah. Oleh karena itu, tanpa menggunakan pertimbangan seperti di zona hijau, semua kabupaten atau semua sekolah yang berada di zona merah harus melakukan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Nah, bagaimana dengan daerah-daerah yang tidak ada internet? Misalnya di daerah yang terpinggir, terjauh, atau sering kita kenal dengan daerah 3T. Nah, untuk pembelajaran di zona merah yang di daerah 3T itu bisa dilakukan, jadi PJJ tidak harus melalui internet, tetapi PJJ bisa dilakukan melalui pos, bisa melalui radio, dan yang lain-lain. Nah, karena Kabupaten Demak itu termasuk zona merah dan harus melakukan PJJ secara penuh atau belajar dari rumah secara penuh, dan internet alhamdulillah sudah bisa masuk sampai ke pelosok Demak sekalipun, maka sekolah memutuskan bahwa kita melakukan pembelajaran jarak jauh menggunakan sarana internet. Itu yang diambil oleh pihak sekolah. Dari sekolah mengambil kebijakan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh menggunakan internet. Ada beberapa kelebihan dan kekurangan dengan adanya pembelajaran jarak jauh. Kelebihannya antara lain, peserta didik dapat belajar kapan saja. Jadi nggak harus di jam KBM, atau bisa mengulang dari materi yang sudah diikuti. Kalau misalnya kurang jelas, kalian nanti bisa memutar videonya lagi, atau memutar atau membaca dari modul yang disampaikan Bapak Ibu Guru. Jadi kalian bisa belajar kapan saja. Kemudian peserta didik juga dapat berada di mana saja dengan syarat kalian memiliki akses ke internet.
Ya. Jadi kalau misalnya kalian baru berkunjung ke rumah nenek, asal di rumah nenek itu bisa mengakses internet, maka kalian bisa belajar dari sana. Ya. Tapi Bu Ayu sarankan jangan kalian pas ke mall, kalau sudah diizinkan, kalian belajar dari mall, karena dari sana kalian pasti tidak mungkin bisa belajar. Kecuali memang ada tugas yang harus di lapangan, mungkin tugas proyek itu biasanya mengambil bahan dari lapangan atau dari lingkungan. Ya. Kemudian kelebihan yang ketiga, peserta didik dapat mengatur kecepatan mereka sendiri. Artinya untuk yang bisa belajar cepat, ya dengan sekali membaca atau sekali melihat tayangan video, kalian sudah paham apa materi yang diberikan Bapak Ibu guru. Tetapi untuk kalian yang belajarnya lambat, maka kalian bisa mengulang-ulang kembali materi yang disampaikan Bapak Ibu guru. Ya. Nah, karena di sini tadi bisa belajar kapan saja dengan waktu yang tidak terbatas. Ya. Kemudian di sini juga punya kelebihan bisa menurunkan biaya berkelanjutan. Misalnya biaya pendidikan yang lebih rendah. Mengapa? Karena kalian tidak butuh biaya transportasi untuk ke sekolah. Kalian tidak butuh uang saku, ya, karena mungkin saat kalian belajar, ya, oleh orang tua juga disediakan makanan kecil, ya, jadi kalian tidak butuh uang saku, tidak butuh uang transport. Itu yang dimaksud dengan biaya pendidikan yang lebih murah. Tetapi mungkin juga di awal-awal itu memang butuh biaya yang lebih. Kenapa? Karena dibutuhkan handphone yang sudah berbasis Android atau juga bisa menggunakan komputer, dan juga dibutuhkan data internet, kuota data internet. Kemudian kekurangannya, ya, setiap kelebihan pasti ada kekurangannya. Apa kekurangannya? Antara lain yang pertama adalah mengharuskan disiplin diri untuk mengikuti kursus atau kegiatan pembelajaran. Jadi kalian harus disiplin. Seperti halnya kalau kalian masuk kelas atau berangkat ke sekolah, sekolah ini mulai KBM jam 7, di mana sebelum jam 7 kalian harus sudah berada di sekolahan, harus sudah berada di ruang kelas. Itu butuh disiplin. Demikian juga saat di rumah. Saat di rumah kalian juga harus secara disiplin. Nah, nanti KBM itu dimulai di jam 7.30. Nah, dari jam 7 sampai dengan jam 7.30, jadi sebanyak 30 menit, ya, selama 30 menit kalian persiapan diri. Yang belum sarapan harus sudah sarapan, yang belum mandi juga harus sudah mandi. Karena mapelnya kalian tahu, ya, sediakan buku-bukunya, siapkan buku-bukunya, siapkan kuotanya, pastikan ada, dan lain-lain. Ya, kalian punya waktu yang lebih panjang untuk persiapan diri. Selain waktu yang 30 menit, kalian punya waktu yang tadinya digunakan untuk perjalanan dari rumah ke sekolah, bisa kalian gunakan untuk persiapan mengikuti pembelajaran jarak jauh. Kekurangan yang kedua, ada perasaan terisolasi. Karena kalian belajar dari rumah masing-masing, maka kalian belajar sendiri, paling ditemani orang tua. Tidak seperti belajar di kelas. Di kelas kalian banyak temennya, bisa bersosialisasi,
ya, di jam-jam istirahat atau di pergantian jam bisa ngobrol sama temennya. Tapi kalau ini kalian belajar sendiri di rumah, kalau misalnya di KBM itu kalian tidak bisa untuk bertanya, nanti ada waktunya sendiri, ya. Bisa ditulis, bisa ya. Artinya di sini kecuali kalau misalnya pas KBM lewat Zoom, kalian bisa bertanya secara langsung, ya. Nah, jadi ada perasaan terisolasi, belajar sendiri di rumah, nonton video, tapi harus nyatet, harus memperhatikan. Ya, ada soal harus mencoba mengerjakan, tetapi sendiri nggak bisa nanya kepada temannya seperti kalau di sekolah. Itu yang Ibu maksud dengan perasaan terisolasi. Kemudian terbatasnya dampak pembelajaran sebaya atau dari teman sebaya. Biasanya yang sering dilakukan oleh anak-anak itu, kalau misalnya diterangkan gurunya untuk tanya ke gurunya, kadang-kadang sungkan, ya, malu sama teman-temannya. Nah, biasanya akan lebih jelas setelah KBM itu kalian tanya ke temannya, atau pada saat diskusi. Pada saat diskusi kalian bisa bekerja sama, ya, saling bertanya, saling mencari jawaban, ya. Nah, itu pembelajaran sebaya, tutor sebaya, ya. Biasanya akan lebih jelas, lebih fair, lebih nyaman kalau misalnya bertanya ke temannya yang sudah bisa. Kemudian pembelajaran jarak jauh ini bergantung dari kecepatan akses internet, ya, kecepatan akses internet. Di daerah-daerah yang kurang lancar sinyalnya itu pasti akan terhambat. Nah, terkadang membutuhkan biaya awal yang tinggi. Misalnya tadi, ya, kalau HP-nya belum Android, maka harus disiapkan yang Android, ya. Nah, kalau misalnya di rumah belum ada WiFi atau kalau hanya pakai Android, maka di sini dibutuhkan kuota yang cukup, ya, itu di biaya. Nah, itu beberapa kelemahan dan kekurangan dari pembelajaran jarak jauh. Nah, seberapa besar peran orang tua dalam mendukung proses pembelajaran jarak jauh yang dilakukan oleh putra-putrinya? Yang pertama, orang tua diharapkan bisa menyepakati cara untuk berkomunikasi dengan pihak sekolah. Di awal sudah disampaikan bahwa nanti ada pembelajaran jarak jauh, ya, itu sudah disepakati oleh orang tua. Kemudian orang tua bisa mendiskusikan rencana pembelajaran yang inklusif bersama guru sesuai dengan kondisi putra-putrinya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa berkonsultasi kepada guru mapel maupun guru BK bagaimana kondisi putra-putrinya untuk bisa menerima pembelajaran ini secara mandiri. Mungkin ada kesulitan atau yang lainnya, bisa panjenengan konsultasikan juga ke pihak sekolah. Kemudian orang tua juga berkewajiban memastikan putra-putrinya untuk siap mengikuti pembelajaran. Jadi orang tua harus care sama putra-putrinya. Jadi saatnya ada KBM jam berapa, misalnya jam 7.30 untuk yang awal setiap harinya, maka usahakan ada persiapan. Selain persiapan fisik, juga persiapan
mental juga untuk bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh. Sehingga dengan kesiapan putra-putri panjenengan, maka insya Allah akan lebih lancar meskipun belajar secara mandiri. Kemudian orang tua juga berkewajiban menyiapkan fasilitas yang mendukung proses pembelajaran. Fasilitas ini yang utama adalah untuk fasilitas kuota internet. Itu menjadi kewajiban Bapak Ibu untuk menyediakannya dalam rangka proses pembelajaran jarak jauh, agar proses pembelajaran jarak jauh yang dilakukan putra-putri Bapak Ibu bisa berjalan dengan lancar. Nah, di dalam proses pembelajaran jarak jauh nanti ada lembar aktivitas. Ada lembar aktivitas sebagai bahan pemantauan belajar harian. Nah, maka tugas Bapak Ibu jangan sungkan-sungkan atau jangan bosen-bosen untuk menanyakan ke putra-putrinya apakah putra-putri Bapak Ibu sudah mengisi lembar aktivitas sebagai bahan pemantauan belajar harian. Karena lembar aktivitas ini nantinya akan terakumulasi dan digunakan sebagai salah satu komponen dari penilaian hasil belajar. Bapak Ibu selaku orang tua hendaklah secara aktif bisa berdiskusi dengan guru terkait tentang kendala yang dihadapi selama proses pembelajaran daring. Ya. Bisa panjenengan sampaikan lewat form yang ada atau di dalam, karena nanti kita menggunakan Kamilo, jadi di situ ada forum diskusi. Panjenengan bisa menitipkan apa kendala dan tantangan yang dihadapi putra-putri Bapak Ibu selama proses pembelajaran daring, sehingga diharapkan semua kendala dan tantangan ini bisa diketahui lebih dini dan bisa kita cari solusi untuk kita cari solusi secara bersama untuk meniadakan kendala atau tantangan ini. Sekarang peran peserta didik. Tugas kalian adalah menyiapkan perangkat pembelajaran, buku, alat tulis, dan media lainnya. Untuk buku paket, nanti insya Allah kalian dipinjami ya, dari perpustakaan. Siapkan, jadi sebelum kalian melakukan pembelajaran daring, maka siapkan buku-buku, alat tulis, dan juga media yang lain. Pastikan bahwa kalian bisa berkomunikasi secara lancar dengan guru. Artinya, kalau kalian mendapatkan kesulitan dari proses pembelajaran daring ini, silakan kalian tulis, sampaikan kepada Bapak Ibu guru. Jangan malu. Seperti hanya kalau di depan kelas, kalau kalian kurang jelas, kalian bisa tanyakan materinya. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengukur sampai di mana daya serap kalian terhadap materi yang diajarkan Bapak Ibu guru. Kita bisa melihatnya nanti di tugas-tugas mungkin, atau di saat kalian mengerjakan soal-soal tes. Hanya itu. Tetapi pada setiap hari maka nanti ada umpan balik dari kalian, mungkin berupa soal seperti soal post-test yang harus kalian kerjakan. Nah, kalau misalnya kalian mendapatkan kesulitan, maka komunikasikan dengan Bapak Ibu guru pengampu mata pelajaran.
Jangan lupa juga ajak orang tua untuk mendukung proses pembelajaran. Karena keberhasilan kalian adalah menjadi tanggung jawab sekolah, kalian sendiri dan juga orang tua. Harus ada kerjasama dari orang tua dengan sekolah, orang tua dengan kalian maupun kalian dengan sekolah. Jadi tidak bisa berdiri sendiri. Maka keberhasilan kalian juga merupakan dukungan, ya, hasil dari dukungan orang tua terhadap pembelajaran ini. Kemudian juga siapkan tempat di rumah yang cukup nyaman untuk belajar. Kalau kalian nyaman berada di kamar, ya belajarlah dari kamar. Kalau kalian nyaman belajar di ruang tamu, ya silahkan belajar di ruang tamu. Karena setiap anak punya tipe belajar yang sendiri-sendiri. Ada yang bisa belajar nyaman dengan mendengarkan musik, ada yang harus suasananya yang harus tenang, ada yang bisa belajar di mana saja. Maka siapkanlah tempat yang paling nyaman. Ya, pilihlah tempat yang paling nyaman untuk belajar di rumah. Ya. Kemudian kalian juga harus aktif dalam berdiskusi dengan guru. Kenapa? Karena keaktifan kalian dalam diskusi juga merupakan bagian dari komponen penilaian. Nah, kalau ada tugas yang diberikan Bapak Ibu guru, maka kalian wajib mengumpulkan tugas ataupun foto pembelajaran jika itu diminta oleh Bapak Ibu guru. Nah, yang terakhir, sampaikan ke guru atau ke orang tua jika kalian mengalami kesulitan saat kegiatan belajar mengajar. Ya, itu yang harus kalian lakukan. Nah, ada beberapa aturan dari kalian selama mengikuti pembelajaran jarak jauh. Aturan yang pertama, hadir dalam pembelajaran tepat waktu. Jadi kalau KBM dimulai jam 7.30, maka 7.30 kalian harus sudah on. Jangan KBM dimulai jam 7.30, kalian masih santai-santai, nanti dulu. Ya. Nah, jika izin berhalangan, maka langsung sampaikan ke guru yang bersangkutan dan juga ke wali kelas. Maksimal 2 jam sebelum pembelajaran dimulai. Caranya bagaimana? Silakan nanti kalau misalnya kalian berhalangan untuk mengikuti KBM, maksimal 2 jam sebelum KBM dimulai, kalian bisa WhatsApp ke Bapak Ibu wali kelas atau kepada guru yang bersangkutan. Misalnya di hari itu ada jam kimia, kemudian kalian ternyata tidak enak badan, atau kalian mendadak ada acara di luar kota bersama orang tua, maka kalian boleh izin, harus sepengetahuan orang tua minimal, jadi 2 jam sebelumnya. 2 jam sebelumnya kalian harus sudah izin secara tertulis. Secara tertulis artinya bisa disampaikan lewat WA ke wali kelas dan ke guru yang bersangkutan. Jadi tidak salah satu, jadi kedua-duanya, kepada gurunya maupun kepada wali kelasnya, sehingga wali kelasnya tahu kalau kamu tidak masuk atau tidak mengikuti KBM, dan guru yang bersangkutan juga tahu kalau di jam tersebut kalian tidak mengikuti KBM. Yang kedua, saat melakukan pembelajaran jarak jauh, maka fokuslah
Jadi benar-benar kalian belajar. Manfaatkan waktu yang tersedia untuk belajar. Jangan sambil main-main. Hindari hal-hal yang bisa mengganggu proses pembelajaran. Hal-hal yang mengganggu tadi, atau misalnya kamu saat KBM kamu pengen mainan HP, nanti ada waktunya istirahat. Karena setiap selesai KBM kalian ada waktu istirahat, ya, 2 jam KBM atau 1 pertemuan, kemudian istirahat lagi. Dan istirahatnya cukup panjang, 30 menit. Toh kalau di sekolah istirahatnya hanya 15 menit. Ya, lakukan hal-hal yang tidak penting tadi di jam-jam istirahat. Jadi kalian harus fokus, ya, dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, sebagai presensi kehadiran, maka kalian wajib meninggalkan jejak digital dengan membalas kolom komunikasi atau dalam kolom komentar dari diskusi guru. Jadi sebelum KBM dimulai, Bapak Ibu guru akan memberikan pertanyaan yang ringan untuk mengabsen atau kalian presensi, ya, sebagai bukti presensi bahwa kalian sudah benar-benar siap, kalian sudah berada di depan laptop atau kalian sudah on, ya, jadi kalian sudah terhubung dengan Kamilo. Maka di sini nanti Bapak Ibu guru akan di kolom diskusi akan memberikan pertanyaan yang ringan yang cukup dijawab tanpa harus berpikir panjang sebagai sarana untuk presensi kalian. Jadi jangan saya sudah bisa, nggak usah saya jawab, ya. Karena itu sebagai presensi maka wajib untuk meninggalkan jejak digital, ya. Kemudian yang keempat, kalian juga harus disiplin dalam mengumpulkan semua penugasan yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Di dalam setiap pertemuan itu ada tugas-tugas yang harus kalian selesaikan. Nah, di dalam tugas itu ada batas waktunya, batas waktu mengerjakannya, batas waktu untuk mengumpulkan tugas tersebut. Maka lakukan tugas, kerjakan tugas, dan kumpulkan kepada Bapak Ibu guru yang memberikan tugas. Tugas ini, jadi tugas-tugas yang kalian kerjakan merupakan komponen penilaian. Yang kelima, siswa yang melanggar peraturan itu akan diingatkan. Nah, jika tidak berubah maka akan mendapatkan pengurangan nilai tugas dan sikap sosial. Seperti tadi Bu Wahyu sampaikan bahwa tugas itu termasuk komponen penilaian, maka kalau kalian melanggar aturan dan sudah diingatkan tapi tidak berubah, biasanya Bapak Ibu itu akan nagih, semacam tagihan tugas-tugas yang belum kalian laksanakan. Maka daripada nanti kalian menumpuk tugas, banyak sekali tugas yang belum kalian kerjakan, kemudian di waktu yang sama ternyata nilai tugas kalian masih kosong, maka kalian harus mengerjakan tugas yang begitu banyak. Maka alangkah baiknya setiap kali ada tugas langsung kerjakan, langsung kirimkan, agar nanti segera dikoreksi oleh Bapak Ibu guru dan kalian sudah mendapatkan nilai tugas.
Itu saja yang bisa Bu Wahyu berikan hari ini. Semoga cukup jelas. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa kembali di pertemuan berikutnya. Bu Wahyu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.